Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari secara online. Pemberitaan firman pada ibadah kali ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat SSI Teol. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikianlah nats pembimbing kita, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
marilah kita tunduk di hadapan Tuhan Allah kita dengan kerendahan hati dan mengakui kegagalan dan segala dosa yang kita perbuat. Bapa Maha Pengampun, kami mengaku bahwa begitu banyak rahmat yang telah Bapa beri kepada kami. Namun, kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah, sehingga kami terlalu sombong untuk mengakui semua ini di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau hanya agar kami diakui dan dikenal, sehingga kerendahan hati jauh daripada kami. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami, sehingga kami tidak peduli dengan sesama kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Oleh karena itu, kami mohon, ampuni kami ya Bapa. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Kolose 1 ayat 13-14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru yang terambil di dalam Yakobus 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang keempat ayat 6 sampai 10. Yang menyatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan dirimu. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami boleh ada saat ini, itu karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah berkat, pertolongan, kasih-Mu terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, bimbing dan berkati kami Tuhan. Sehingga firman yang akan kami baca, dengarkan dan rendukan, meneguhkan kami, menguatkan kami, memotivasi hidup kami untuk menjalani kehidupan yang adalah anugerah Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal keempat ayat yang ke-6 sampai dengan 13. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kisah tentang kapal Titanic yang pada tahun 1912. Kapal Titanic ini mengangkut 3.000 penumpang dari Inggris ke Amerika. Dan kapal tersebut memiliki teknologi yang paling canggih pada saat itu. Nah, pemilik kapal Titanic ini pernah berkata begini, "Jangankan 7 samudra, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini." Nah, saudara-saudaraku, ternyata di pelayaran perdana kapal ini menabrak sebuah gunung es. Kapal besar ini pun tenggelam, membawa ribuan penumpangnya beserta kesombongannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap sombong itu mengintai Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan melalui pembacaan kita saat ini kita mau diingatkan. Nah, saudara-saudaraku, pembacaan kita berisi peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus pada saat itu atas kesombongan rohani jemaat tersebut. Kesombongan rohani ini muncul dari kenyataan bahwa jemaat di Korintus kaya akan berbagai macam pengetahuan dan karunia. Bapak Ibu bisa buka di pasal 1 ayat 5 sampai 6. Pasal 1 ayat 5 sampai 6 di 1 Korintus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Kekayaan rohani jemaat Korintus semakin lengkap dengan kenyataan bahwa mereka memiliki banyak tokoh-tokoh pendidik rohani selain Paulus. Di antaranya Bapak Ibu Saudara, yaitu Apolos dan Kefas. Itu Bapak Ibu bisa lihat di pasal 3 ayat 22. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Yang menjadi permasalahan di kota Korintus, terkhusus di jemaat Korintus Bapak Ibu Saudara, adalah jemaat merasa bahwa pemimpin yang satu lebih unggul daripada pemimpin yang lain. Jemaat di Korintus mulai membanding-bandingkan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Mulai membandingkan antara Paulus, Apolos, dan Kefas. Ketika permasalahan itu terjadi, akhirnya jemaat pun terpecah belah karena mereka saling menyombongkan dirinya bahwa pemimpin mereka adalah yang paling hebat. Dan mereka mulai membanding-bandingkan pemimpin satu dengan hal yang lain, pemimpin satu dengan yang lain dalam hal kesuksesan hidup duniawinya. Nah, saudara-saudaraku, jemaat di kota Korintus melihat, mereka mulai menilai Rasul Paulus. Dan mereka mulai melihat bahwa Rasul Paulus hidupnya berbeda dari para pemimpin yang lain. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita, di ayat 11 sampai 13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, jemaat di Korintus melihat bahwa Paulus ini seringkali menderita. Dan yang kedua, yang dinilai oleh jemaat di Korintus terhadap Paulus adalah Paulus punya kelemahan fisik. Bapak Ibu bisa lihat di 2 Korintus pasal 12 ayat 7. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Apa dikatakan di situ? 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang
utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus punya kelemahan fisik. Yang ketiga, Bapak Ibu lihat, dalam hal menghidupi dirinya, Paulus melakukan pekerjaan tangan yang berat dan relatif kasar. Yakni, apa pekerjaan Paulus Bapak Ibu Saudara? Sebagai tukang kemah, tenda. Itu Bapak Ibu bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 3. Dengan kondisi-kondisi kenyataan seperti ini yang dilihat oleh jemaat di kota Korintus terhadap sosok Rasul Paulus. Dalam hal duniawi, Rasul Paulus tidak sukses. Banyak hal yang dia menderita, banyak kelemahan fisik, dia bekerja kasar sebagai tukang kemah, sehingga mereka mempermasalahkan bagaimana seorang pelayan Tuhan memiliki sedemikian banyak kelemahan daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Mereka mulai menilai dengan melihat kenyataan yang dialami, yang dijalani oleh Rasul Paulus, sehingga yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Mereka meremehkan Rasul Paulus. Karena banyak hal kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Rasul Paulus dibandingkan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memperingatkan jemaat Korintus untuk mengoreksi pemahaman mereka yang keliru tentang kehidupan seorang pelayan Tuhan. Kemegahan seorang pelayan Tuhan tidaklah terletak pada kesuksesan duniawi yang dimilikinya. Paulus menyampaikan peringatannya kepada jemaat di Korintus pertama-tama dengan bahasa sindiran. Bapak Ibu lihat di ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Nah saudara-saudara, sindiran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus ini memiliki tujuan untuk menyadarkan jemaat Korintus bahwa manusia yang rohani dan menerima karunia dari Allah serta bermegah atas karunia tersebut justru adalah manusia yang bersedia menjadi pelayan, yang bersedia menjadi seorang hamba. Kalau sebagai seorang hamba Paulus pernah mengalami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara dan dianggap sebagai sampah dunia, di ayat 11 sampai 12, Paulus mengatakan justru itulah kemegahannya. Kemegahannya karena boleh mengalami kondisi seperti Kristus. Kristus yang menderita dan dihina saat hidup di dunia. Demikian juga saat menyikapi penderitaan itu. Itu yang mau dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya mengalami itu. Dan itulah kemegahan saya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan. Sama seperti Kristus yang sudah menderita di dunia bagi keselamatan kita. Kristus dihina saat hidup di dunia karena kita manusia. Bagi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, seorang hamba haruslah meneladani, mencontoh Kristus dalam perkataan bahkan juga dalam perbuatan. Sehingga dia 12-13, kalau kami dimaki, maka kami memberkati. Kalau kami dianiaya, maka kami sabar. Kalau kami difitnah, maka kami tetap menjawab dengan ramah. Nah saudara-saudara, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah saudara-saudaraku, inilah seorang hamba yang meneladani Kristus. Tidak hanya dalam perkataan,
tapi juga dalam perbuatan hidup yang dijalani sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan Kristus di tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari teladan seorang Rasul Paulus? Dalam pembacaan kita, saya mencatat ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari teladan seorang Rasul Paulus. Di ayat 6-8, Paulus menegur semua jenis kesalahan dengan tegas dan bijaksana. Yang kedua, kita lihat di ayat 9. Paulus adalah seorang yang rendah hati. Dan yang ketiga, di ayat 10, Paulus menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, dia menghadapi berbagai penderitaan fisik dan batin dalam pelayanannya. Namun Paulus tidak pernah menyerah. Paulus bisa melewati setiap penderitaan. Kuncinya adalah karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya? Bagaimana dengan pelayanan yang telah kita lakukan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan, apapun profesi kita diingatkan bahwa kita adalah seorang hamba Tuhan. Hamba yang sudah diampuni oleh Kristus, hamba yang sudah ditebus oleh Kristus, hamba yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Kristus adalah Tuhan kita. Dan sebagai hamba, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kata-kata yang menarik untuk kita mengoreksi diri kita. Judulnya adalah pekerjaan versus pelayanan. Kita perhatikan bersama-sama dalam slide yang nanti dipasang. Pekerjaan atau pelayanan. Bila Anda bekerja karena nafkah, itu sama dengan pekerjaan. Bila Anda bekerja karena Tuhan, itu pelayanan. Bila Anda mendapat banyak kritik lalu keluar, maka itu pekerjaan. Bila Anda mendapat banyak kritik tetapi tetap bekerja, itulah pelayanan. Bila Anda bekerja dan tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Bila Anda bekerja dan tidak ada yang berterima kasih dan terus bekerja, sekalipun dikritik habis-habisan, itulah pelayanan. Bila Anda bekerja dan Anda sulit menikmatinya, itulah pekerjaan. Dan bila Anda bekerja dan Anda sangat menikmatinya, itulah pelayanan. Bila yang Anda pikirkan itu adalah sukses, maka itu adalah pekerjaan. Bila yang Anda pikirkan itu adalah kesetiaan, maka itu adalah pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja yang biasa-biasa saja itu hanya dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja. Gereja yang luar biasa itu dipenuhi oleh orang-orang yang
melayani. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja kita yang mana? Gereja yang biasa-biasa saja atau gereja yang luar biasa? Saudara-saudaraku, melayani Tuhan itu bukan suatu pilihan, tetapi sebuah keharusan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah mengampuni kita, kita bersyukur kepada Tuhan dalam wujud kita melayani sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini di tengah-tengah masa-masa yang kita masih dihadapkan dengan virus wabah COVID-19, kata kunci yang Paulus sampaikan kepada kita adalah mari kita membangun sikap rendah hati, serta kita menghargai sesama kita. Mari kita tetap bersandar, berharap, dan percaya kepada Kristus. Jangan menyerah dalam menghadapi kehidupan ini. Kunci yang sudah ditunjukkan Paulus dan sudah dibuktikan Paulus dalam pelayanannya, melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Yesus bersabda, Bapak Ibu Saudara-saudara, di Lukas 14 ayat 11, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tuhan menolong dan memampukan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama dengan segala orang percaya, segala waktu dan tempat, kita bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami belajar untuk mengikis kesombongan kami. Kami belajar untuk membangun kebersamaan, belajar menghargai sesama, dan memiliki sikap rendah hati di tengah-tengah kehidupan kami. Kami belajar dari Rasul Paulus. Paulus tidak hanya berkata-kata, tapi dia menunjukkan bukti pelayanannya, bukti kehidupannya, seperti Engkau ya Yesus. Dan biarlah kami juga belajar seperti Paulus untuk taat setia pada kehendak Tuhan. Kami boleh bersandar, berharap, dan percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa pandemi virus COVID-19 ini, kami tetap hidup dalam percaya. Kami tetap hidup dalam keyakinan Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Allah mengerti, Allah peduli dalam kehidupan kami. Dan kami dalam keyakinan dan kepercayaan kami menanti mujizat Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan juga dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, menteri, bahkan juga gubernur Jawa Timur dan wali kota Surabaya. Di dalam kebersamaan mereka menangani virus COVID-19 ini, bahkan juga masalah sosial, masalah ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tolong dan berkati mereka, Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dalam pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, mereka mendapatkan jalan keluar untuk menangani virus COVID-19 ini. Bahkan juga masalah-masalah sosial, ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami juga berdoa untuk TNI Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tolong berkati mereka Tuhan, lindungi, jagai, dan pelihara hidup mereka. Kami juga berdoa untuk para dokter, suster, tenaga medis, perawat, tenaga kesehatan yang saat ini berjuang dalam hal kemanusiaan. Mereka merawat saudara-saudara kami yang sakit, baik di ruang-ruang perawatan maupun di ruang-ruang isolasi. Mereka meninggalkan keluarga mereka karena tugas kemanusiaan ini. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, lindungi, jagai, dan pelihara hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi Panglima Armada 2 bahkan Komandan Lantamal 5 di tempat ini. Tuhan juga berkati mereka dalam bersama-sama untuk menangani wabah virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong. Kami berdoa untuk GPIB Jemaat Galilea Surabaya. Tuhan berkati pendeta, diaken, penatua, pengurus pelayan ke-6 Pelkat, bahkan juga komisi-komisi BPPJ, panitia pengadaan mobil operasional pelayanan gereja, panitia HUT Galilea, bahkan juga pegawai gereja dan koster. Tuhan memberkati kami, Tuhan memakai kami dalam pelayanan kami masing-masing, dalam tugas tanggung jawab kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami terus memotivasi diri kami untuk tetap setia dalam pelayanan ini. Kami tetap terus memperlengkapi diri kami dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Nyonya Olipae, Nyonya Freli Lumangkun, Bapak Yulis Kristanto, Bapak Glenn Venja Kakisina, Bapak Cornel Tanah Itu Mesing, Ibu Yusia Tanah Itu Mesing. Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu, tapi dalam pengharapan mereka, permohonan mereka untuk sembuh, sehat, dan kuat. Berkati obat-obatan, makanan, dan minuman, perawatan, kasih sayang keluarga. Biar melalui itu semua jamahan tangan Tuhan boleh berlaku bagi mereka. Mereka kuat, mereka sehat, karena Tuhanlah tabib agung kami. Kami juga berdoa untuk para duda, janda, lansia, anak yatim piatu, bahkan saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka yang terkena dampak virus COVID-19 ini. Tuhan juga berkati mereka, tolong mereka sehingga mereka tetap tenang dan sabar untuk tetap mengusahakan dan berusaha dalam kehidupannya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka.
Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama dengan mereka. Pergumulan-pergumulan suami istri, orang tua anak, pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing, dalam rumah tangga kami masing-masing, Tuhan berkati. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, TK, SD, SMP, SMA, bahkan juga dalam perkuliahan. Dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, baik kami yang berdinas di Angkatan Laut, sipil, swasta, Tuhan berkati kehidupan kami. Tuhan menolong dan memampukan kami, sehingga bersama-sama sebagai jemaat Galilea, beserta simpatisan, kami bergandengan tangan, kami bertekuk di lutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami bermohon pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga bersama-sama kami tetap terus percaya mujizat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga Ishak Manuputi, keluarga Yusman Sikape, keluarga Siswanto, keluarga Kris Kartigajati, keluarga Erikson Moninka, keluarga Pasang Mangonting, keluarga Harveni Tumilaar, keluarga Jerry Doga, keluarga Ishak Sapulete. Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga mereka, dalam seluruh kehidupan pekerjaan, pelayanan, bahkan juga rencana hidup mereka. Kami juga bersyukur dengan saudara-saudara kami yang di minggu berjalan ini. Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Saudara Revanda Kawulusan, Bapak Penatua Yosia Asmadi, Nyonya Freli Lumangkun, Saudara Nicholas Arwan Steve, Bapak Christian Benyamin Salo, Bapak Yusman Tumesi Kape, Nyonya Betty Samijo, Bapak Andre Haryanto Paat, Saudara Reynold Manuputi, Bapak Ishak Sapulete, Saudari Vanessa Melisa Lantang. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka. Segala syukur yang mereka naikkan untuk pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, bahkan segala syukur yang mereka naikkan untuk 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Segala syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam peribadahan ini, baik pendeta, diaken, penatua, organis, kantoria, bahkan juga tim multimedia, tim operator sound system. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan, bahkan rumah tangga kami masing-masing. Di bangku kami masing-masing Tuhan, di rumah kami masing-masing, di tempat kos, di tempat kontrakan kami masing-masing, kami membawa setiap doa pergumulan kami kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Komisi Musik Gereja.
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih untuk kesaksian puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ajakan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur. 1 Petrus 2 ayat 5 yang menyatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kuduskan bagimu, pun waktuku
Marilah kita berdiri dan bersama berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.